Penegasan terbaru mengenai cakupan lapangan usaha kegiatan sensus ekonomi 2026 serta konsep dan definisi untuk usaha. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham juga. Pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman sekalian bahwa di video sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai cakupan lapangan usaha ya. Tetapi ternyata untuk yang saya sampaikan adalah cakupan lapangan usaha kegiatan SE sebelum ada penegasan. Dan pada video ini saya tegaskan bahwa setelah saya menerima informasi mengenai adanya penegasan mengenai cakupan lapangan usaha kegiatan SE 2026, maka akan saya ulas kembali untuk cakupan lapangan usaha yang ada di kegiatan sensus ekonomi 2026. Semua informasi untuk teman-teman sekalian ini saya tampilkan untuk perlakuan KPLI sebelumnya yang diberlakukan di BPS ya, di mana untuk semua cakupan lapangan usaha dibagi ke dalam 21 kategori, dan untuk di KPLI yang terbaru setelah penegasan yaitu KPLI 2025 untuk cakupan lapangan usaha terbagi ke dalam 23 kategori. 22 kategori, mohon maaf jika pada pemberlakuan sebelumnya adalah sampai dengan kategori U. Untuk di penegasan terbaru ini di KPLI 2025 sampai dengan kategori V. Dan kemudian penegasan terbaru berikutnya bahwa untuk cakupan lapangan usaha kategori A yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya informasinya tidak dicakup dalam kegiatan sensus ekonomi 2026, untuk penegasan terbaru bahwa kegiatan tersebut atau lapangan usaha di kategori A tersebut sekarang dicakup dalam kegiatan sensus ekonomi 2026. Jadi cakupannya lebih banyak. Ada 20 kategori lapangan usaha yang dicakup dalam kegiatan sensus ekonomi 2026. Dan untuk kategori yang tidak dicakup dalam lapangan usaha di kegiatan sensus ekonomi 2026 adalah untuk kategori atau cakupan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jaminan sosial wajib yang saat ini merupakan kategorinya P dan sebelumnya adalah kategori O ya. Dan untuk selanjutnya adalah kategori aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dan aktivitas produksi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluan sendiri. Ini sebelumnya adalah kategori T dan sekarang untuk penegasan terbaru adalah kategorinya kategori U. Jadi dapat disimpulkan untuk cakupan lapangan usaha di kegiatan sensus ekonomi 2026 adalah mencakup semua kategori lapangan usaha selain kategori P dan U. Informasi berikutnya yaitu mengenai konsep dan definisi untuk usaha yang dalam hal ini dalam video kali ini akan saya fokuskan ke usaha yang non pertanian ya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman sekalian di BPS dan terutama di kegiatan sensus ekonomi 2026, adapun syarat seseorang dianggap berusaha atau memiliki usaha sendiri adalah dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, menanggung resiko usaha. Yang kedua, menanggung sebagian atau seluruh input. Yang ketiga, memproduksi output barang maupun jasa untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri, dan melakukan kegiatan pemasaran seluruh atau sebagian barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai informasi, keempat syarat ini merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi oleh suatu usaha sehingga tidak hanya dipenuhi sebagian atau salah satu saja. Selanjutnya ada penegasan bahwa khusus untuk usaha subsektor tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri. Jadi ada pengecualian ya, untuk subsektor tanaman pangan adalah termasuk yang dikonsumsi sendiri maka dikategorikan sebagai usaha pertanian. Berikutnya, buruh atau karyawan tidak dikategorikan sebagai orang yang berusaha sendiri atau pengusaha. Buruh atau karyawan adalah orang yang bekerja pada orang lain atau instansi atau kantor atau perusahaan dengan mendapatkan upah atau gaji baik berupa uang maupun barang, dan dianggap buruh jika diperkerjakan oleh majikan dan dibayar. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat pada layar, berikut adalah contoh pengklasifikasian sebagai pengusaha dan bukan pengusaha.
1. Keluarga yang menggunakan media internet untuk melakukan penjualan barang atau jasa secara rutin ini termasuk pengusaha. Dan keluarga yang menggunakan media internet untuk melakukan penjualan barang atau jasa sesekali saja ini bukan pengusaha. Kemudian yang kedua, pedagang keliling termasuk dalam pengusaha. Tukang elas keliling, tukang sol sepatu keliling juga termasuk pengusaha. Usaha konstruksi atau bangunan, di mana untuk yang kategori borongan atau pekerjaan dan atau bahan bangunan dari pemborong termasuk borongan tenaga kerja ini dimasukkan dalam kategori usaha pengusaha. Dan untuk yang harian kerja dengan orang lain ya dan diberi upah oleh orang lain, maka ini bukan pengusaha, ini lebih cenderung sebagai buruh. Kemudian yang nomor 5, contoh pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang menginap di rumah majikannya ini bukan pengusaha karena digaji oleh si pemajikan tersebut ya. Dan untuk yang B, pembantu rumah tangga yang tidak menginap dan memiliki majikan lebih dari satu, artinya tidak nginap dan dalam satu hari bisa menyelesaikan beberapa rumah atau mungkin dalam satu minggu berbeda-beda majikannya, ini termasuk pengusaha atau dikategorikan dalam pengusaha. Selanjutnya yang keenam, tenaga pemasar atau sales, di mana sales yang menawarkan barang dari rumah ke rumah yang biasanya di-drop dengan mobil perusahaan ini bukan pengusaha, tetapi sales atau tenaga pemasar yang hanya menerima komisi dari hasil penjualannya atau menaruh uang tanggungan kepada perusahaan tersebut, maka dikategorikan pengusaha. Yang ketujuh, penjahit. Penjahit yang membeli kain sendiri kemudian dijahit dan dijual ini masuk sebagai pengusaha. Kemudian, penjahit yang memiliki mesin jahit sendiri menerima borongan dari pabrik tekstil, konveksi atau perurangan atau mendapatkan upah maklon ya. Ini juga masuk kategori pengusaha. Sedangkan penjahit yang bekerja pada majikan tetap, hanya bekerja sebagai penjahit saja tetapi memiliki majikan tetap, tidak menanggung resiko, maka ini bukan pengusaha. Contoh selanjutnya, seseorang yang berjualan hanya pada saat perayaan tahunan seperti pasar tahunan, bulan puasa, ini juga termasuk pengusaha. Dan seseorang yang melakukan usaha musiman yaitu tergantung pada ketersediaan bahan pokok, contohnya pedagang buah mangga yang hanya menjual mangga saat musim mangga saja, ini juga termasuk pengusaha. Kemudian pemulung yang mencari dan mengumpulkan barang bekas untuk diserahkan kepada pengumpul dengan menerima upah dari pengumpul, ini bukan pengusaha, tetapi pemulung yang mencari, membeli, dan menjual barang bekas atau usaha sendiri, maka ini masuk ke dalam kategori pengusaha. Selanjutnya, wartawan yang tidak terikat dengan salah satu penerbitan atau wartawan freelance juga termasuk pengusaha. Yang ke-12, pemahat patung. Bahan beli sendiri, peralatan sendiri, terus memperoleh kerja secara perorangan atau borongan, itu juga termasuk dalam pengusaha. Dan berikutnya, sopir tembak. Sopir tembak, jika tanpa setoran tertentu, ini bukan pengusaha, tetapi dengan setoran tertentu, ini pengusaha karena menanggung resiko apabila penumpang sepi. Selanjutnya, YouTuber dan influencer yang mendapatkan bayaran dari konten yang dibuat ini juga masuk dalam kategori pengusaha. Dan tukang parkir tidak resmi seperti Pak Oka ini bukan termasuk dalam kategori pengusaha. Jadi bukan pengusaha ya tukang parkir tidak resmi atau Pak Oka tersebut. Selanjutnya, badut lampu merah, ondel-ondel dengan kostum dan perlengkapan milik sendiri dan tidak dipekerjakan oleh orang lain, ini juga masuk dalam kategori pengusaha. Kemudian manusia silver juga masuk dalam kategori pengusaha karena memang menanggung resiko ya sudah modal sendiri yaitu bahan untuk membuat manusia silver tersebut atau cairannya. Kemudian yang ke-18 pengamen, jika pengamen menggunakan alat musik standar seperti gitar, biola, speaker, mic, dan lain sebagainya, berarti ada modal, ada resiko yang didapatkan ya atau ditimbulkan, maka masuk dalam kategori pengusaha. Sedangkan pengamen yang tidak menggunakan alat musik standar, misalkan hanya tepuk tangan saja dan lain sebagainya, maka bukan pengusaha.
Berikutnya pekerja lepas. Pekerja lepas seperti kuli-kuli angkut di pasar yang tidak memiliki majikan tetap, ini termasuk dalam kategori pengusaha. Sedangkan buruh lepas bongkar muat di pelabuhan yang mendapat upah harian atau bulanan dari mandor, ini bukan pengusaha. Buruh tani, tukang bangunan yang dibayar harian juga bukan pengusaha karena tidak menanggung resiko. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini terkhusus untuk penegasan terbaru mengenai cakupan sensus ekonomi 2026 dan juga untuk konsep dan definisi untuk istilah usaha terkhusus bagi yang merupakan lapangan usaha non-pertanian. Semua informasi ini bermanfaat bagi kalian semua dan pastikan sudah subscribe pada channel ini. Salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.